gitu. Apa? Peres. Biasanya dipanggil lo Ndut. setelah berhijab tuh lebih cantik, Astrid. Apalagi kalau lu ngerem belanjanya tuh lebih cantik lagi. Oh iya, Belanja dibilang Ndut. kalau suami, kalau istri suka belanja itu artinya suaminya sukses. Oh. Oke, betul juga. Betul nggak Mas Jeremy? Boleh, betul, Iya betul, kan, betul. berarti Pada belanja laki. Sukses apa dulu? sukses berarti banyak uang. Oh, banyak uang. Banyak uangnya. Masalahnya uangnya siapa? Didapatkan dari mana? Kalau Uya kan jelas ya. Tapi masalah gini, Edis. Ya. Istri saya nggak apa-apa belanja. Hah? Tapi saya belanja dilarang-larang sama dia. Itulah perempuan nih. Padahal belanja boleh. Giliran gua nggak boleh belanja. Tapi Padahal sekalinya uang-uangnya belanja siapa ya? mahal. Padahal uang-uangnya siapa? Uang-uang gue. Kamu aku biarin selama ini suka ngelirik-lirik mata. Ah. Oh gitu. Belanjanya belanja mata. Ya penting kan belanja mata nggak keluar duit. Apaan? Kemarin juga belanja mata sama. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan lo belanja, lo nggak disidik sama polisi. Itu gue banget itu. Soalnya ada temen gue beli tas, ditanya sama polisi. Beli mobil. Ditransfer uang 1,1 miliar. Dari suaminya ditanya sama polisi, kenal nggak lo orangnya? Itu gue banget. Mending kita tanya-tanya dia. To the point aja langsung. Tolong, ya ampun Dis, gue nggak tahu, gue nggak pernah baca koran udah lama. Iya kan. Pura-pura nggak tahu. Pada posisinya mungkin aku sama Astrid itu sama. Bahwa Maksudnya apa nih sama nih? maksudnya kita hanya seorang istri nih. Kita istri yang menerima nafkah dari suami, gitu kan? Ya, kalau misalkan istri belanja, Astrid belanja, saya belanja, ya mungkin semua orang, semua istri juga pasti suka belanja, gitu kan? Terus kemudian saya ditetapkan jadi tersangka karena saya menerima uang dari suami. Suami kamu juga sekarang tersangka? Suamiku tersangka, gitu. Ya, lu sih nikahnya sama suami lu tersangka, lu jadi tersangka deh. Kan nggak tahu piawai. Tapi nggak apa, gue pengen tahu juga ya. Dan juga gue pengen tahu, pengen ngomong dari hati ke hati. Sekaligus juga pemirsa, pengen tahu sebetulnya Edis Adelia ini kasusnya seperti apa. Nih, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pernikahan Edis Adelia dan Ferry Setiawan yang baru seumur jagung ini kini harus mengalami cobaan. Setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang, kini Edis Adelia pun ikut menjadi tersangka lantaran membelanjakan nafkah dari suaminya yang bernilai 1,1 miliar rupiah. Yang kabarnya untuk membeli barang-barang mewah. Apa yang terjadi sebenarnya? Anda penasaran? Sama saya juga. Ternyata itu masalahnya. Jadi mendapat transferan atau memang sering dikasih bulanan itu? Iya kan yang namanya suami istri ya, kan ada suami berkewajiban berikan nafkah terhadap istri. Transfer ya. Ya, apalagi kan di Indonesia seorang istri memang saya menikah secara syah, secara agama, dan bahkan dalam segi agama pun suami wajib Harus menafkahi nafkahi, istri. kalau enggak berapa lama kan Ya, selesai. betul. Memang, nah saya ditransfer oleh suami saya setiap bulan biasa, memang nominalnya segitu-segitu juga gitu kan. Dan kemudian ketika berkenalan dengan ini orang, kemudian bermasalah, tidak ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Jadi memang wajar-wajar aja sebenarnya. Kita ngomong di sini kalau gitu. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Gak usah takut Edis. Tenang aja. Ya. Oke, Edis gini. Lo rebahan aja. Gue kayak mau diam. Cari posisi yang enak. Aduh. Cari posisi Oh, enak, ya. posisi cantik. Gampang, saya nggak menghipnotis. Pejamkan mata aja, Edis. Oke, pejamkan mata. Kamu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagu ini aja, Edis. Edis, ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi. Saatnya kamu mengatakan atau mengeluarkan unek-unek kamu dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks. Edis, mau tahu nih, perasaan kamu saat tahu suami kamu terkena kasus tersebut apa?
Ya kaget pastinya. Tahunya dari berita apa dari suami kamu? Ya waktu itu suami saya ke Jakarta. Aha. Kita lagi di Singapura. Aha. Terus ya ternyata suami saya nggak pulang lagi ke Singapura. Oke, kamu lagi di Singapura, liburan, apa gimana? Iya. Oke. Terus ya berita di televisi bahwa suami saya ditahan. Oke. Waktu berita itu muncul, ya kan? Katanya kabarnya kamu menghilang oleh media. Itu Ya, kan dicari wartawan di mana-mana. nggak ada, Edis nggak bisa katanya ditemuin. kabur ke luar negeri. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Dari sebelum kejadian itu saya sudah di Singapura, saya sudah 2 bulan di sana. Ah, 1 bulan, terus 1 bulan kemudian saya pulang kalau nggak salah. Jadi ya memang dicari nggak ada karena saya nggak ada di Indonesia. Oke, terus Ya mungkin dibilang menghilang pada waktu itu memang saya lebih baik diam pada waktu itu karena memang saya ngerasa pemberitaan itu sangat memojokkan kami. apa ya memojokkannya yang pemberitaan seperti apa, Dis? Ya pemberitaan tentang suami saya di situ sangat mungkin boleh dilihat dari pertama pemberitaan sampai saya keluar 3 bulan kemudian selalu yang keluar dari berita dari pihak sana, dari pihak kami nggak pernah. Pihak memang, pelapor. iya memang dan Itu juga karena Edis nggak mau muncul ke publik. Wartawan mencari, Edisnya masih di Singapura. Jadi mereka memberitakan mungkin sepihak. ya dan memang pada waktu itu saya berbicara pun nggak ada artinya karena opini publik sudah tergiring. Jadi yang kami lakukan adalah yang saya lakukan pada waktu itu ya saya lebih baik bersabar karena saya yakin segala sesuatunya nanti waktu juga yang akan menjawabnya. Jadi memang ini ujian dalam rumah tangga kami. Iya. Yang mana memang saya harus banyak sabar. Sebagai seorang pengantin baru lah, misalnya bisa dibilang kamu juga menikah belum lama. Newlywed ya. Harusnya kamu menikmati masa-masa bulan madu, masa-masa indah sama suami. Tapi akhirnya kamu harus mengalami masalah seperti ini. Kamu merasa menyesal nggak akhirnya menikah pada saat itu? Saya nggak pernah menyesali apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Karena saya menikah pun pasti atas izin Allah. Dan kejadian ini pun juga pasti atas izin Allah. Jadi saya sebagai manusia hanya tetap selalu bisa bersabar dan menjalani ujian ini. Edis, tapi sekarang justru kasusnya berkembang nih. Jadi pemirsa di rumah juga perlu tahu bahwa bukan hanya suami Edis aja kira tersangka, ternyata Edis juga sekarang sudah dijadikan tersangka. Oke, perasaan lu gimana, Edis? Sedih ya Uya ya, sedih banget karena memang dalam hal ini saya hanya seorang istri yang menerima nafkah dari suami, kemudian saya dijadikan tersangka. Seperti itu. Sementara saya sudah 4 bulan diuji, yaitu dipisahkan dari suami karena suami saya sedang terlibat suatu permasalahan. Kemudian karena gara-gara saya menerima nafkah dari suami, saya ditetapkan jadi tersangka. Apakah harus seperti itu hukum di Indonesia dan kenapa hanya menimpa saya? Saya seperti itu. Emang kenapa harus menimpa kamu? Emang harusnya? Alasan saya ditetapkan jadi tersangka. Apa itu? Saya boleh tahu alasannya apa? Katanya saya tidak mengetahui pekerjaan suami saya. Tidak mengetahui pekerjaan suami kamu. Itu alasannya. Yang kedua katanya saya menerima 1,1 sekian miliar itu dan tidak bertanya itu dari mana. Saya jelaskan di sini dari semenjak pacaran pun saya sudah mengetahui pekerjaan suami saya. Apa? Sebagai pengusaha di bidang batu bara. Pengusaha batu bara. Betul. Dan 1,15 miliar tersebut saya terima dalam kurun waktu 11 bulan. Jadi bukan sebulan itu? Bukan. Yang artinya setiap bulan saya menerima nafkah sebesar kurang lebih 100 juta. Oke, masalah pengusaha batu bara tadi itu benar itu punya real perusahaan berbadan hukum atau perusahaan fiktif? Betul, itu perusahaan batu bara. Suami saya bergerak di bidang batu bara. Kemarin ada pemberitaan di media katanya suami saya bukan pengusaha batu bara, katanya suami saya bohong. Kemudian ada lagi dari pihak sana malah menyampaikan bahwa barang yang disita oleh suaminya Edis, tanah dan juga tambang batu bara senilai 5 miliar. Katanya suami saya nggak punya tambang batu bara, tapi kok ada tambang yang disita? Emang itu tambang siapa? Kalau bukan tambang atas nama suami saya nggak mungkin nggak akan disita. Artinya apa? Banyak pemberitaan di luar sana yang diungkapkan oleh pihak-pihak oknum itu tidak benar. Apa dilaporkan berarti yang ada pelapor nih? Ya, itu ada beberapa hal tidak benar. Ya, salah satu contoh bilang bahwa katanya saya tidak tahu pekerjaan suami saya, itu tidak benar. Di BAP saya, yang pertama saya sudah mengatakan bahwa tahu pekerjaan suamiku sebagai pengusaha di bidang batu bara.
Terus kemudian yang 1,1 itu saya terima dalam kurun waktu 11 bulan, yang artinya tiap bulan saya menerima 100 juta. Wajar nggak 100 juta sebulan dinafkahi oleh suami kamu menurut kamu? Ya wajar dong Uya, kan suami saya pengusaha di bidang batu bara. 100 juta sebulan. Itu kecil malah Itu mungkin, ya? kecil malah. Brokernya aja Uya, broker batu bara aja tuh sebulan bisa miliaran. Oke. Tapi kabarnya benar nggak sih orang pada sampai taruhan loh? Waktu saat Edis mau ditentukan jadi tersangka, dia ditahan atau tidak, ditahan atau tidak. Oh gitu, sempat Sampai taruhan? orang bikin taruhan. Oh jadi taruhan pas di sidik apa Waktu diperiksa. panggil pertama kali dia Edis. Oh bener Dis? Sempat Edis jadi taruhan? benar seperti itu? Iya, katanya pas waktu pertama saya di BAP diperiksa itu kan memang 11 jam. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Itu teman-teman wartawan nungguin terus katanya karena sudah dihembuskan isu, katanya malam itu saya akan ditahan. Sampai teman-teman wartawan itu sudah mengambil stock shot tahanan. Dan makanya mereka masih nunggu saya di situ. Mereka udah mengira saya bakal keluar dengan baju tahanan. Kenapa mereka bisa yakin bahwa lo bakal ditahan? Nah itu dia, saya nggak tahu deh Uya. Terus udah gitu sampai orang-orang pada taruhan, katanya ini Edis pulang apa ditahan, katanya seperti itu. Oke Dis, gini. Tanggapan orang tua Edis sendiri gimana dengan kasus ini? Suami saya alhamdulillah, bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Bapak saya alhamdulillah sangat support saya, bapak saya sangat mendoakan saya. Karena bapak saya tahu mantunya dan saya pun juga tahu suami saya. Bahwa berita yang di luaran itu, mungkin saya juga di sini saya jelaskan, jangan percaya 100% omongan-omongan yang di media. Karena itu ciptaan manusia, itu udah pasti ada salahnya. Kalau mau percaya aja sama Al-Quran, itu kata Allah udah pasti benar. Malah sempat ada berita yang bikin saya sakit. Apa itu? Katanya gini, di media online, Edis Adelia itu sebenarnya sudah tahu bahwa suaminya penipu dari awal. Katanya saya bersekongkol. Di situ saya sedih banget, saya sampai semalaman nangis. Kalimat seperti itu sama saja menistakan saya sebagai seorang perempuan. Jadi menurut Edis, kira-kira kasus Edis ini ada hubungannya dengan politik apa enggak? Masyarakat Indonesia sekarang udah pinter Uya. Dari awal mereka pasti udah tahu lah kasus suami saya ini ada mencurigakan. Terus satu lagi Uya, saya kan istri nerima nafkah dari suami. Apa kabarnya artis-artis yang dapat mobil mewah, yang dapat kartu kredit tiap bulan, itu kan bukan istri. Kenapa tidak jadikan tersangka? Kalau istri itu kan dilindungi oleh negara dan agama. Jadi kesimpulannya, sosok suami kamu tidak sekuat sosok lain yang kamu sebutkan tadi, gitu? Nggak tahu. Posisinya? Nggak tahu deh, pikirin aja dia sendiri. Oke. Terus Marilah kita pikirkan sendiri. Mbak Edis, tanggapan suaminya pas tahu Mbak Edis jadi tersangka gimana? Nah, sempat ngobrol nggak waktu itu? Kami memang sedang dizolimin. Iya. Tanggapan suaminya pas tahu Mbak Edis jadi tersangka gimana? Nah, sempat ngobrol nggak waktu itu? Iya, suami saya kaget banget, dia shock banget. Suami saya langsung sakit waktu itu, memang lagi sakit tipes. Terus ditambah lagi dengar berita ini, suami saya langsung tensinya tinggi sekali, sempat sesak napas sampai beberapa hari sempat dikasih oksigen untuk bantuan pernapasan. Itu di dalam sel ya? Iya, suami saya sangat tidak terima kalau terjadi sesuatu dengan saya karena memang tidak ada kaitannya sama sekali. Oke, Dis. Sekarang ngomong soal perasaan, Dis. Sebetulnya, kalau bisa dibilang sekarang apa sih yang lo pikirin? Ya, ngerasa aja gitu ya. Hukum di Indonesia bagaimana ya? Mungkin memang saya awam hukum ya, saya awam hukum gitu. Tapi dengan ditetapkannya saya sebagai tersangka, sementara masih ada oknum yang harusnya layak jadi tersangka masih berkeliaran bebas di luar sana gitu kan. Jadi ya saya merasa diperlakukan tidak adil aja. Sementara kan saya juga sedih, suami saya juga sekarang tinggal di tahanan gitu. Sekarang gini, Dis, andai kata, maksudnya bukan mendoakan ya. Andai kata akhirnya status tersangka ini memutuskan kamu ditahan, harus masuk penjara dan dinyatakan bersalah. Lo terima apa enggak? Tidak terima, tapi memang suka tidak suka, diterima tidak terima, memang kalau saya harus masuk, oke saya masuk.
Tapi di sini kan saya punya pengacara. Saya punya pengacara yang pasti mereka tidak tinggal diam untuk memperjuangkan nasib saya. Oke, selama berapa dulu kan mendapat uang bulanan ya 100 sampai 200 juta per bulan. Nah, selama 4-3 bulan terakhir ini gimana dengan nafkah? Ya itu dia Mas Jeremy. Iya. Saya kan punya orang tua, saya punya mertua, dan saya kan juga menghidupin suami saya. Ya tabungan saya yang cuma segitu-gitunya aja itu juga emang udah habis. Saya sampai ada jual beberapa barang. Ya buat saya sih nggak apa-apa ya. Kalau yang penting saya masih bisa bertahan untuk menghidupi suami saya, untuk bisa hidupin suami saya di sana, bisa ngebantu bapak saya. Bapak kamu kenapa, Edis? Ya kan saya sama Mas Ferry ini kan tulang punggung keluarga. Di belakang saya kan ada bapak saya yang masih harus saya nafkahi. Ada mertua saya, ibu mertua saya juga lagi sakit, harus kami nafkahi. Sementara selama ini yang nyari nafkah kan Mas Ferry. Terus Mas Ferry ditahan, terus ya kan saya, artinya saya harus berjuang gimana caranya biar ya bapak saya masih bisa terus bertahan hidup, bisa terus makan, saya juga sih. Sekarang kamu bilang tabungan sudah habis. Sudah habis. Sampai jual barang. Kedepannya apa yang kamu lakukan dong kalau gitu? Ya makanya saya pengen kembali ke dunia entertain lagi. Saya kembali ke dunia entertain lagi biar saya bisa mencari nafkah. Ya itu juga kalau saya nggak keburu di penjara. Tapi kalau kamu sampai harus masuk penjara, ya mau tidak mau, suka jalan. Tidak suka, saya sebagai warga masyarakat yang baik saya akan jalan walaupun saya diperlakukan tidak adil. Jadi kamu rasanya tidak adil? Sangat tidak adil, dan kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, ya pihak pengacara saya akan ke Komnas Perempuan, akan ke MUI, bahwa saya kan istri yang diakui negara dan agama, yang suami wajib menafkahi. Itu. Tapi kalau akhirnya suami kamu dinyatakan bersalah, kamu terima apa tidak terima juga? Kalau masalah suami saya juga udah ikhlas, saya juga udah ikhlas, dan nanti vonis apapun, kami tentunya berharap vonis itu seadil-adilnya untuk suami saya sama suami saya udah siap terima. Terus Mbak Edis kalau misalnya masuk penjara, terus gimana keadaan orang tua? Siapa yang menafkahi? Iya. Udah ada pandangan ke depannya nggak? Ya, belum ada sama sekali, nggak ada makanya. Tapi dalam hal ini saya sih yakin kok, saya nggak takut, saya ada Allah. Saya ada Allah yang tahu saya. Bahwa saya tidak maling, saya tidak nyakitin hati orang, saya tidak melakukan kejahatan. Apa yang paling kamu ingat momen-momen sebelum suami kamu akhirnya ditahan? Apa yang paling kamu ingat? Momen termanis kamu dengan suami kamu? Ya kita pasti makan malam bareng. Terus sholat berjamaah. Kalau weekend kita jalan-jalan, kita nonton, kita makan. Sempat rencana sama suami apa nggak? Mau punya anak berapa gitu? Iya, pastinya setiap yang baru menikah pasti pengen punya anak. Terakhir ketemu suami kapan, Edis? Aku kemarin dari sana. Ada nggak kata-kata dari suami selama ditahan yang membuat kamu sedih? Dia bicara apa sama kamu? Ya, aku selalu nguatin hati suami aku ya. Iya. Kami memang sedang dizolimin. Iya. Berita di luaran sangat memojokkan suamiku gitu ya. Aku hanya bisa berdoa untuk masalah kasus suami. Memang saya tidak bisa bicara banyak. Cuman saya yakin nanti pasti waktu pelan-pelan akan terbuka. Yang jelas suami saya adalah orang baik. Suami saya adalah imam yang baik. Dan kamu ngerasa suami kamu sedang dijolimi? Sedang dijolimin, makanya saya bilang sama suami saya, ya udah Mas, anggap aja sekarang kata Allah Mas lagi disuruh di pesantren. Ya sudah, lebih banyak beribadah aja. Kami harus memperbaiki diri. Memang kami akui dosa-dosa kami di masa lalu banyak, terutama saya. Dosa terhadap ibu bapak saya, mungkin tanpa sengaja saya suka menyakiti hati orang. Makanya saya juga bilang sama suami saya, Mas, ini ajang kita untuk introspeksi diri, untuk bertafakur, untuk memperbaiki diri. Insya Allah kita sama-sama berpegangan tangan menghadapi ujian ini. Edis, andai kata di depan ada suami kamu,
Dan kamu dikasih kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek kamu, perasaan kamu yang terdalam, apa yang kamu rasakan saat ini, beberapa waktu terakhir ini. Katakan Edis, apapun yang ingin kamu katakan sama suami kamu. Kamu manggil apa? Mas. Mas. Oke. Panggil depan kamu, bayangkan ada suami kamu, ada mas kamu. Katakan semuanya untuk membuat kamu jadi lebih lega lagi. Silakan, Mas. Ya, Mas. Mas yang sabar ya di sana ya. Memang nggak enak banget kita dipisahin kayak gini. Kita dipisahin karena keadaan. Tapi kita harus sabar dan ikhlas ngadepin ini, Mas. Semoga Mas di sana selalu sehat. Ibadahnya jangan pernah ditinggalin. Puasa Senin Kemisnya juga. Kencengin kita berdoanya sama Allah. Semoga ujian ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ujian ini membuat kita lebih kuat lagi. Dan semoga kita segera dipersatukan kembali. Ya, amin. Semua bilang amin? Edis, sesungguhnya sih kita sih cukup prihatin apa yang kamu rasakan. Tapi ya cobaan yang kamu hadapi mudah-mudahan seperti kata kamu, itu adalah ujian buat naik kelas. Ajak kamu buat introspeksi diri. Dan mudah-mudahan setelah ini sesuatu yang lebih baik akan datang pada kamu dan mas kamu, suami kamu. Amin. Dan mudah-mudahan tadi kau bilang semua pasti ada jalannya. Semua akan terbuka yang benar. Semua juga akan terlihat yang salah. Intinya itu aja ya. Dan Edis, kita semua support. Yep. Memberikan dukungan agar kau bisa menjalani masa-masa sulit ini. Dan Edis, amin. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, buang semua keluh kesah kamu dan dengarkan baik-baik lagu ini. Bangun Kak Edis. Edis, saya nggak nanya panjang lebar lagi karena saya udah nanya panjang lebar. Cuman mau nanya satu hal aja, plong atau lega nggak? Enggak. Lega. Luar biasa, tepuk tangan dong. Edis, jadi pemirsa, setiap manusia pasti pernah mengalami cobaan, pasti pernah. Tapi Berat tergantung, ataupun ringan ya, pasti ada. gimana cara pikir kita, cara pandang kita untuk menghadapi cobaan tersebut. Kalau kita anggap itu adalah sebuah ujian, atau mungkin juga kadang-kadang cobaan bisa juga itu adalah anugerah yang diberikan. Tadi Edis bilang apa? Buat introspeksi diri, agar kita lebih baik. Kalau kita hadapi cobaan itu dengan keluh kesah, pesimis, kita akan menjadi diri kita yang terus-terusan terpuruk di dalam cobaan kita. Benar ya? Kamu kapan dong ngeluarin keluh kesah kamu? Nanti. Oh, tunggu kamu disidik dulu ya. Pak duluan aja, Pak. Oh, Bapak aja. Pak duluan Saya aja. tiap hari udah ada Nanti penyidik. saya wawancara, Tiap malam Pak. saya udah ada penyidik. Mau lihat tuh Musdalifah di pojok sana. Jaksa penuntut umum Kalau nangis. pulang-pulang saya, hari ini kemana aja lo? Kenapa parfum lo wangi banget? Dia malah lebih serem dari penyidik. Tapi besok aku taruh lipstick aku di baju papi ya. Nggak usah, besok sekarang aja. Oke, kalau begitu setelah ini bakal ada pemirsa juga yang ngirim lewat email. Email. Minta Sama doanya aja. ya, boleh Oh, ya. Aku minta boleh. doanya buat Ah. penonton yang ada di Pemirsa susu. Pemirsa susu. pemirsa ya, Ya. pemirsa susu yang Ya. ada di rumah dan juga ada di studio. Edis mohon doanya ya, biar Ya. Edis tetap kuat, tetap sabar, dan bisa ikhlas menghadapi ujian ini ya. Amin. Terima kasih. Ujian Edis lebih serem dari ujian negara. Oke. Ya, ujian nasional. Ya, SD udah ditiadakan ya. Oke, kalau begitu Anda penasaran? Sama saya juga. Don't go where well. Jangan kemana-mana, tetap di susu. Suka. Iya. Tetaplah
dari susu ya. Ayah, kok kamu nggak pernah nyium aku sih? Kata ayah apa? Si Caloman, si Caloman, si Caloman, si Caloman, si Caloman, si Caloman. Penonton Mas Bulonya mana? Cucu. Masih kurang semasa, sebentar Papi, aku nyamperin Aryani dulu ya Papi. Silahkan. Papi, ciripan yang umur kelihatan. Iya, Aryani. normal biasa artis. Lu ngapain sih? Apa? Dingin-dingin minum kopi enak banget, buatin kita juga dong. Tenang Ciripa, aku udah buatin kopi spesial buat kalian. Nanti bantuin aku taruh situ ya. Nih, tapi Ciripa cobain dulu dong. Cobain. Endes nggak? Endes banget, Neng. Endes banget. Enak kan? Enak banget. Ya iyalah, ini kopi yang paling nyaman untuk diminum. Oh gitu, berarti Apa? bisa kita minum lagi dong? Kita panggil dulu pemirsu yang mau direlaksasi, minum-minum aja. Tolong bantuin bawa ke situ. Boleh? Mana gua? Barengan aja sharing. Terus itu. Ini cerita satu. Ya. Nih, lagi minum. Bisa amat loh, Pi. Papi, udah minum Papi. Iya. Ciripa, Hah? kok ini tamunya nggak dikasih? Ayo cerita iya. terus. Nggak sopan dasar lo. Lupa. Kok taruhnya Bantu nggak jauh? sopan dasar lo. Silakan. Nah, Maksudnya mejanya ada di sana, Ibu kalau mau minum beranjak ke sana gitu oh loh, Bu. gitu. Iya. Ngeles aja kayak bajai. Papi, Ya, apa? kita panggilin pemirsu dong, Papi. Nah, pemirsa yang mau direlaksasi. Iya. Kita panggil aja ini Tia dan Aswar. Aswar. Wes, itu mesra banget, gandengan tangan. Aswar ini Tia. Iya. Oke. Yang Kalau nggak kirim salah email, tadi Tia ya. yang mau direlaksasi tuh yang kirim surat ceweknya kalau nggak salah Tia ya. Tia, iya. Oke, Tia silakan duduk. Aswar duduk di sebelahnya. Aswar duduk sini. Suara di sini. Ini pacaran, Apa? pacaran, Tanya pacaran. pacaran. Nah, Bener. Ini Pacaran biasanya kalau mau direlaksasi ada sesuatu hal yang ingin disumpaikan. Iya. Oke. Tia ya, siap direlaksasi? Siap. Oke. Sudah ini. Lihat sini. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Fokus aja di sini. Oke, dengarkan baik-baik lagunya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ya, sini aja. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tia, ini bukan hipnotis, ini adalah RI relaksasi isi dibaca. Relaksasi. Tia, Ya mas, kesini sama siapa Ti? sama pacar mas, Pacar, namanya Aswar. Aswar. Apa yang lo pengen bilang sama Aswar sampai lo datang ke Susu? Gue pengen nembak dia lagi mas. Hah? Nembak dia lagi? Iya. Nah, lo pacaran bukan? Iya. Ngapain nembak lagi? Abis dia cuma nembakku dari BBM doang. Nembaknya gimana dulu dia? Dia bilang, lu mau nggak jadi cewek gua? Gua udah sayang sama lu. Lewat BB? Iya. Lo jawab apa? Iya, mau kok. kenapa kamu mau? Nah iya, kenapa lo mau kalau ditembak lewat BBM? Abis dia ganteng sih. Apa? Ibarat artis gantengnya kayak siapa? Nah, ibarat artis gantengnya kayak siapa sih? Dia mirip Indra Bruggman. Gua demen banget mas sama Indra Bruggman. Apanya? Apanya? Lo lihat dah hidungnya. Kayak perasotan anak TK. Oke, jadi masalah sekarang dia nembak lewat BBM gitu?
Iya, kan gue pengen denger dia ngomong langsung. Betul, setuju gue. Udah pernah bilang sama orangnya belum, sama Aswarnya? Oke, lo pernah ngomong sama Aswar nggak? Bahwa lo pengen dia nembak secara langsung gitu? Udah sering mas, udah gue kode-kodein, tapi dianya nggak pernah peka. Ujung-ujungnya, Apa? ujung-ujungnya dia mah ceramah kayak Ustadz nggak laku tuh. Emang lo kode gimana? Lo ngomong apa lo kode gimana? Yang, aku kan pengen kamu ngomong langsung. Tapi kata dia, apalah arti sebuah ungkapan. Dia ngomong gitu, panjang ngomongnya tuh. Iya. Gimana dia ngomong apa lagi? Udah yang penting kan aku kan sayang sama kamu. Yang lo suka dari komentar. Yang lo suka dari cowok ini apa aja nih? Selain gantengnya. Ayah Aswar tuh orangnya baik. Apa? Ayah Aswar. Ayah. Katanya baru pacaran kok manggilnya ayah. Ayah, biar romantis lah, biar kayak anak-anak zaman sekarang kan. Ayah. Kalau Aswan manggil kamu apa kalau dipanggil ayah? Bunda. Udah yang lo suka apa lagi? Selain itu apa lagi? Ayah Aswar kenapa? Baik. Baik. Penyayang, penyabar. Suka Dia tuh traktir sabar nggak? banget. Ya bener-bener. Sabarnya kenapa maksudnya? Udah gue gamparin, gue gaplokin, gue sugitin. Dia tetap aja nggak pernah marah sama gue. Gue heran sama dia. Gue mau nanya, kamu itu pacar apa tukang pukul? Masa sama laki main digaplokin, digamparin. Itu tandanya sayang tau. Emang kenapa dia suka lo pukulin, lo cubitin? Abisnya dia BBM sama cabe-cabean atau sama cewek lain. Tahuan. Kamu cemburu. Gua tabokin aja biar dia kapok. Pas tabokin dia diem aja? Diem aja, dia nggak ngaku. Pacar kamu itu baik ya sama kamu? Baik banget. Suka traktir kamu nggak? Ih sering banget. Sering banget? Banyak, tapi sih akhir-akhir ini dia suka bawain aku bekal. Hah? Oh, nggak pernah traktir lagi atau gimana gitu? Iya, katanya kamu harus diet biar cantik, biar badannya bagus. Bawain buah-buahan. Bawain buah-buahan terus? Semangka, pepaya. Emang gua anak burung apa dikasih? Semangka, pepaya, nanas lagi. Kurang pisang. Ayang, ini pepaya yang. Mesti bawa pisang Papaya juga. satu buat 5 hari ya. Terus apalagi kalau yang lo kesel dari dia apa? Dari Aswar nih yang lo kesel? Iya, dia udah 3 bulan gak pernah nyium gua. Padahal mas sebelum-sebelumnya mantan-mantan gua baru jadian seminggu aja udah nyosor-nyosor kemana-mana. Ngarep banget. Padahal udah gua kode-kodein. Oh, udah gimana? Kode gimana? Kodenya gimana? Bibir gua basah-basahin kayak gini. Pernah tuh ya sekali gue tanya tapi dari BBM, kalau langsung gue malu. Nanya gimana? Ayah, kok kamu nggak pernah nyium aku sih? Kata ayah apa? Iya nanti ya di bioskop katanya gitu. Di bioskop? Terus? Bikin film sendiri. Terus di bioskop? Iya pas di bioskop nggak taunya dia malah diem aja. Padahal gue udah sosor-sosorin muka gue. Sosor-sosoran gimana? Iya udah gue deket-deketin muka gue terus gue basah-basahin bibir gue depan muka dia. Dianya diem aja. Dianggurin aja? Dianggurin. Udah kayak ikan asin. Kenapa ikan asin? Dilaletin. Kayak ikan asin? Iya dilaletin. Padahal di sebelah ada kucing. Dicuekin gitu ya? Ada ikan asin, ada kucing, kucingnya nggak makan-makan? Iya nggak Nah, mau. dia ngapain dia? Dianya diem aja malah kayak kedinginan. Orang mah kalau kedinginan peluk ya. Emang apa jangan-jangan cowok lo punya cewek lain lagi? Nggak mungkin. Dia tuh sayang banget sama gua mas. Oke, terus lo maunya Aswar gimana jadi? Gua pengen ayah Aswar ngomong ngomong langsung depan gua kalau dia tuh sayang banget sama gua. Pengen ditembak. Cinta banget sama gua. Iya. Ngomong deh ayah, coba. Ayah, coba dong ngomong langsung depan bunda. Kalau ayah tuh sayang banget sama bunda. Kalau ayah tuh cinta banget sama bunda. Jangan cuma dari tulisan-tulisan doang. Bunda bosen bacanya. Bunda kan pengen denger langsung. Ya udah, ayah udah denger ya? Udah. Oke. Aduh, oke. Kalau begitu udah ngeluarin unek-uneknya, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan deh, dengarkan baik-baik lagunya. Bangun, bangun, bangun.
on you. Aku belum minum. Aku belum bisa tidur di rumah. Kalau malam suka nonton, suka kan di rumah. Ayah Aswar, kenapa cengar-cengir? Ayah. Baru tahu aja Pak maunya. Baru tahu maunya. Padahal lo juga mau jangan-jangan ya? Hah? Ih, malu-malu. Kenapa? Mau tapi ditantang aja. Oh. Jadi lo baru tahu maunya dia? Padahal dia udah Melet-melet loh. Nah, tapi lo perhatiin nggak dia melet-melet? Merhatiin sih, gue kira bibirnya gatel. Ya. Oke, abis ini dulu relaksasi Ayah ya? Siap. Siap ya? Siap. Oke, kita lihat. Kenapa dia kedinginan di bioskop? Ya, udah disamper-samperin bukannya disosor, malah Pak, di rumah biasa pakai kipas soalnya kena AC kedinginan. norak. Oke. Anda penasaran? Sama saya juga. Habis bunda ayah. Dari maskapai. Ayah Aswar dari tadi ini cengar-cengir, senyum-senyum sendiri aja gitu. Ya. Minta Pak, minta. Oke, buka. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lihat aja. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Aswar, tadi lo dengar dari Bunda Tia. Bunda, kenapa sih lo nggak berani nembak langsung dia? Malah lewat BBM? Nembak langsung ya mas. Aduh mas, boro-boro. Gue sih gak bakal nembak langsung. Nah, kenapa? Gue mah udah mau putus mas sekarang sama dia. Loh. Kenapa gitu? Kenapa mau putus? Iya mas, dia tuh orangnya kasar banget. Jadi tiap hari gue ketemu dia, terus dia tuh langsung minta HP gue. Dilihat dah tuh ya kan, BBM, SMS. Nah kalau ada BBM atau SMS cewek, langsung deh dia nyerocos. Nyerocos gimana nyerocos? Iya nyerocos. Ini siapa nih? Ini cabe-cabean lu ya? Ini selingkuhan lu ya? Segala macam. Belum gue jawab, langsung deh tangan kanannya tuh plak ya kan. Habis itu tangan kiri lagi plak. Aduh, dikira muka gue papan cucian kali, digaplok, dikucek-kucek segala macem. Tapi kenapa? Lo diem aja? Iya diem aja mas, kan saya cowok. Kalau cowok ngelawan cewek mah ya ibaratnya saya juga jadi salah mas gitu. Ya diem aja lah ngalah. Jadi lo malah mau minta putus nih? Iya mas, nggak tahan banget sama dia. Ada lagi nih keburukannya dia. Apa itu? Keburukannya apa? Iya, dia tuh kalau makan kayak kebo mas. Banyak banget. Kayak kebo, banyak banget. Banyak banget mas. Gimana? Makannya. Gua kan kencan sama dia pertama kali nih. Gua ajak deh tuh ke kafe langganan gue. Kafe. Kafe. Ya biar kerenan dikit lah. Iya. Mahasiswa ajak-ajak ke kafe. Nah, kenapa? biasanya kan kalau awal-awal cewek tuh suka jaim ya. Iya. Makannya cuma dikit. Ah. Ya udah gua beraniin dia. Bawa budget cuma dikit ya kan. Berapa lu bawa? Cuma 300.000 kalau nggak salah waktu itu mas. Karena perkiraan lo. Ah, Oh gitu. Karena perkiraan lo ke cewek makannya dikit terus. iya. Pas mesen, gua kaget tuh mas, dia mesen banyak banget. Udah mesen spaghetti, nasi goreng, gue inget banget tuh mas. Apa aja? Spaghetti, nasi goreng. Nasi goreng, udah gitu belum cukup lagi mas, nambah lagi dia chicken wings yang mahal-mahal. Aduh, Terus lo hitungin tuh? gue hitungin mas. Udah dia makan spaghetti ya kan 35.000, makan chicken wing tadi 40.000, makan nasi goreng 20.000. Belum minumnya mas. Iya apa? Minumnya dia minta es jeruk 2 mas. Iya. Jus jeruk. Jus jeruk 2. Iya. Nah kamu makan apa? Makan apa lo?
Nah, karena dia ngelihat makan banyak, Mas, takut saya nggak cukup. Ya udah saya mesen es jeruk aja. Terus cukup nggak duit lu? Nah, udah tuh pas terakhir ternyata jumlahnya melebihi budget, Mas. Terus? Ya udah terpaksa deh saya naruh KTP sama jam tangan saya. Sampai sekarang nih, Mas, belum ketebus. Belum ketebus. Iya. Cewek lo tahu nggak tapi? Nggak tahu, Mas, saya diemin aja. Terus abis itu apa lagi nih? Kerugian apa lagi nih? Tadi cewek lo katanya makannya kayak kebo. Iya, Mas. Terus apa lagi? Terus udah gitu Lo ajak ke kafe lagi, bisa nggak? enggak lah, Mas. Nonton film. Gua nyesel tuh, lumayan nyesel gua ngajak dia ke kafe. Udah boncos abis kan duit gue. Iya. Ya udah. Besok-besok gua ajak dah tuh makan ke warteg. Warteg. Dia mau tuh, dia mau. Mau dia, Mas. Udah, gua pikir di warteg kan bakal lebih murah ya. Emang bawa modal berapa kamu? Waktu itu 100.000 ada lah, Mas, di kantong. Oh, makanya Cukup lah ke warteg ya. Cukup lah ya kan di warteg. Ya udah. Tahu-taunya tuh makanan kan pada berjejer tuh ya Iya, di warteg. Diambilin dia satu-satu, buset kata gua. Habis lagi. Aduh, habis lagi duit gue. Belum puas juga. Pas pulang dia minta bungkus. Buset. Dia pengen kayak Pak Bondan kali, nyobain makanan satu-satu. Nyobain semuanya. Mbak, itu makanan dicobain habis apa enggak sih? Bagi-bagi. Emang habis tuh makanan cewek lo tuh? Habis, Mas, makannya buset kayak kuli kelaparan, Mas. Kenapa pacar lo udah mau nyosor-nyosor lo nggak cium-cium? Alamak. Bukan gitu, Mas. Saya tuh masih normal, enggak. Oh, normal. Alhamdulillah. Normal. Kenapa? Ayo. Ya udah, saya sih waktu itu pernah mau nyium dia di bioskop, Mas. Terus? Soalnya dia minta di BBM. Dia bilang apa? Ayah, nanti cium dong. Masa udah 3 bulan pacaran nggak dicium? Cium si request ya. Request. Terus kamu cium? Ya udah deh. Saya bilang, ya udah deh, iya deh. Nanti saya cium ya, Bunda. Bilang gitu. Wangi nggak? Masuk bioskop tuh. Ya udah, masuk bioskop deh. Terus filmnya romantis. Filmnya romantis, ya waktu itu romantis filmnya. Nah, pas saya nengok ke dia, saya udah mau niat nyium tuh. Saya lihat dia nyengir. Ya. Kelihatan deh tuh jigong sama cabe. Jadi ada jigong sama cabe. Iya, Mas. Di mana tuh jigong sama cabe? Ada jigong sama cabe, Mas, bejejer di behelnya. Di behelnya? Iya, dia kan pakai behel. Aduh, sebenarnya saya mah males banget disuruh cium cewek yang berbehel. Emangnya saya nyuruh nyium besi apa? Sekalian aja disuruh cium rel kereta. Emang habis makan apa sebelumnya? Nah, iya saya juga nggak tahu tuh, Mas, dia makan apa. Udah gitu mulutnya bau banget lagi, Mas. Lagi apa penderitaanmu? Keluar semua. Oke. Nah lu udah berantem lo ya gara-gara lu ya. Oke. Jadi lo maunya sama Bunda gimana nih? Maunya sama Bunda nih? Ya, gue sih mau ngomong nih sama Bunda sebenarnya. Iya, coba ngomong coba. Bunda, sebenarnya kamu tuh cowok terkiller. Terkiller. Cewek terkiller. Cewek apa cowok? Oh kan kelupaan kan? Kelupaan. Terkiller tuh nyiksa, Mas. Terkiller nyiksa artinya, Iya. bahasa Inggris terkiller. Iya. Tulisannya gimana terkiller? KILIR. KILIR. Killer. Aduh, kaki gue terkiller. Terkilir Pak. Oke, coba ngomong lagi sama Bunda. Kilir. Tapi maaf banget, Bunda. Aku udah nggak tahan lagi sama kamu. Udah duit aku boncos, rugi. Oke, coba ngomong lagi sama Bunda Tia. Ya udah, Bunda Tia, gue udah nggak tahan lagi sama lo. Gue mau minta putus sekarang juga. Gue nggak mau lagi pacaran sama lo. Udah gitu aja, Mas. Udah simpel. Enak bakal aja lu yang dibebek. putusin, gak mau gue. Loh, kenapa? Ngapain amat, gue biasanya gue yang putusin cowok, ini gue diputusin ogah.
Oh, biasanya lo mutusin. Iya. Tapi cewek lo katanya maunya dia yang mutusin lo. Gua alhamdulillah banget mas kalau kayak gitu mas. Senang banget gue. Ibaratkan itu impian yang bakal tercapai mas. Kenapa? Saking bebannya mas 3 bulan. Emang lu punya pacar lagi? Punya cewek lain lagi jangan-jangan lo? Sebenarnya ada sih mas. Cumi. Bentar. Boleh ya saya kasih tahu di sini ya. Ya. Sayang, kamu ini kan perempuan. Ya kan makhluk ciptaan Tuhan yang lemah lembut. Ah, lo kan lu gak pernah gabung cewek lo aja. Gue gak pernah. Gue diajarin sama orang tua gue, kita perempuan gak boleh main kasar. Makanya gue juga tidak pernah dikasarin sama laki-laki. Iya. Gak boleh kamu ngaplokin ya. Kamu tahu nggak, mungkin dengan selama ini kamu suka ngaplokin dia, makanya dia jadi merasa tersiksa. Oke, jadi lo impian lo terbesar pengen putus. Pengen putus, Tadi lo punya Mas. cewek tuh apa? Gebetan apa cewek? Masih gebetan sih mas, cuma udah deket banget. Keluar modal udah lo? Udah keluar. Enggak mas, kalau sama dia mah, dia kan penjaga warteg deket kampus. Berarti kalau makan gratis dong. Kalau penjaga warteg tuh kelebihannya apa? Bisa makan Dia tuh gratis. pengertian mas. Nah itu juga bisa makan gratis. Makan gratis. Minum gratis. Lah kan duit saya udah habis sama si Tia mas. Makanya saya bersyukur banget tuh kenal sama penjaga warteg. Cari donatur baru. Nggak mau rugi judulnya. Ya. Yang di warteg tuh rencananya mau lo tembak apa gimana tuh? Rencananya kalau udah bisa lepas sih mas sama si Tia. Oh cantik banget yang jaga warteg. Ya cantik lah mas. Gelis gitu, dari desa gimana sih? Oh dari desa, emang kenapa kok dari desa? Ya ibaratnya masih belum kena pencemaran lingkungan di kota. Jadi pencemaran. Cewek dari desa belum kena pencemaran Lingkungan. Itu cewek apa sungai, Bab? Dari mana tuh cewek asalnya? Dari Purwodadi mas katanya. Artis Purwodadi. Oke, nama ceweknya siapa? Sri Wahyuni mas. Sri Wahyuni. Mbak Sri. Panggilan Mbak Sri dong. Jangan-jangan lagi nonton nih Mas Iwan. Iya. Persaingan Sri antara Wahyuni. Bunda dan Sri Wahyuni. Bunda Tia dan Bunda Sri. Tapi Sri kan nama kucing gue. Namanya Mbak Sri. Ya udah, jadi lo pengen putus ya? Iya mas, Ya udah. intinya pengen putus. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya. Bangun ayah Azwa. Jangan, kasihan. Oke, kenapa? Parah. Hah? Parah lu. Parah apa? Tekor dia. Dia boncos gara-gara lu makannya banyak. Tapi Dia emang nggak pernah ngomong langsung. tuh lu kenapa ngomong langsung? BBM ke apa? Ya nggak enakan lah mas, masa ngomong Lu langsung. takut digaplok lagi kali ya pas ngomong ya? Ah itu juga sih mbak. Nah tuh siapa tuh penjaga warteg? Mbak Sri. Ganjen banget lu. Gak cukup satu apa lu? Ya bisa lu kasar gimana? Ya lu kayak gitu nyebelin. Ah, Nyebelin Jadi gimana? cewek. Makanya jadi orang jangan suuzon. suuzon. Cowoknya. Nah, tapi cewek lu suuzon bener. Orang lu juga punya cem-ceman di warteg. Iya sih mas. Nah, Awas jadi digaplok intinya tuh. maunya apa nih? Kalau dari gua mah gua mau udahan aja mas. Gua udah nggak tahan. Ya sama si jangan dong. Aku kan belum ngecup bibirmu. Kenapa jadi? Bukan dia kan impiannya minta diencup bibirnya. Sebelum putus cium dulu kali. BBM dulu, BBM dulu. Coba lo ngomong langsung sama dia, ngomong Ngomong deh langsung. sekarang. Ya udah, Tia. Gua nih ngerasa tiap hari kita jalan, kita ketemu, nggak pernah tanpa ada gamparan atau lu mukul nggak boleh dan kasar. segala macam. Jadi ya gua bisa aja sih ngelawan, cuma gua nggak mau ngelawan karena gua ngehargain lu sebagai cewek. Tuh. Ya mungkin gaplokannya cuma kesel gemes doang kali. Oh kamu lo gitu kali. Enggak mas, kenceng. Oh kencang. Dari hati yang paling dalam. Dari hati itu. Makanya mukanya sampai tirus ya mas ya. Ya, ngomong. Ya udah, daripada
guanya tersiksa kayak gitu kan, mending kita udahan aja deh. Emang gak ada kesempatan lagi? Kesempatan kedua. Begini mungkin kalau dia nggak main, bisa nggak tapi kamu merubah sikap kamu jadi perempuan tuh yang Halus, manis, ya. nggak main tangan, nggak kepoan handphonenya, Ya. buka-bukaan handphonenya, bisa nggak? Insya Allah pasti berusaha untuk berubah. Nggak ada jigongnya sama cabai lagi ya? Nyangkut di kawat gigi. Iya. Itu lagi mau upacara sayang. Tapi gimana Mas Aswad? Merah putih. Enggak, gue udah tetap nggak bisa sih jalan Ada sama lu. kesempatan lagi. Dicoba lagi dong, kasih waktu. Gue udah trauma banget dengan semua yang lu lakuin ke gue deh tiap hari. Trauma apa boncos lo? Boncos juga mas. Ah, jujur deh. Jujur loh ini. Iya kayak gitu. Gimana? Ya udah kalau gitu. Aduh, nggak Waduh, ya udah. Tuh kan. Hah? Gila nih masuk TV nih lu gambar-gambar gue gitu. Harus gambar pakai mic lu ntar. Jadi gini, Mbak Tia, dia bilang udah nggak cocok lagi. Diterima apa enggak? Ya udah. Habis tuh. Ya udah ya. Iya. Iyalah ya. Iya. Bisa ada cowok lain ya. Iya. Bener nggak? Gimana? Tapi bayan dong. Pulang tetap bareng dong. Mereka pergi bareng, pulang bareng. Enggak. Hah? Enggak. Naik ojek aja. Naik ojek Banyak aja. orang. Hah? Udah sekarang bayan deh, bayan. Ntar pulang biar nggak usah ngojek. Ya udah deh Tia, gue minta maaf kalau ada salah sama lu. Yuk. Pulang bareng nggak? Matanya masih sadis. Mau bareng nggak? Nah, mau bareng nggak tuh? Tahu pikiran diri. Udahlah. Habis ini kita ke warteg depan, ya kan? Yuk. Tapi Tia, kamu janji jangan nyomot banyak-banyak lauk. Dia buat test food. Aduh. Aduh. Dah, Udah deh. mereka putus. Iya papi. Tapi bukan kita yang mutusin loh, bener kan? Bukan kita yang mutusin loh ya? Udah sendiri, Pi. Betul ya. Kok. Bukan gara-gara gue lo putus nih ya? Bukan. Emang lo pengen putus? Emang saya pengen Oh dia putus. datang sini niatnya gitu. Iya. Iya, tapi lo nyesel gak nih? Enggak. Enggak? Oh kayaknya udah punya cadangan nih. Oh, jangan-jangan. Jangan deh, pasti udah punya cowok juga. Oh kesenyum dia. Iya, Tadi udah ada cowok lain. Si Dipa,